semuanya, perkenalkan nama saya Khalil Ibrahim. Saya adalah capoeirista. Nama panggilan capoeira saya Marcelinta dan saya berasal dari Grupo Capoeira Brazil kelas Telkom University. Ya teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk sedikit sharing-sharing tentang apa itu capoeira. Untuk teman-teman yang penasaran capoeira itu apa, ikutin terus videonya ya. Let's go. Oke, untuk orang-orang awam mungkin masih banyak yang sedikit bingung tentang apa sih capoeira. Dan ketika melihat capoeira pertama kalinya, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu adalah, ini tuh nari atau berantem sih? Terus kenapa rame banget orang-orangnya? Dan kenapa ada alat musiknya? Emang ada fungsinya? Nah, untuk menjawab itu semua, mari kita bahas sejarahnya terlebih dahulu sedikit. Tidak seperti bela diri pada umumnya, yang terlahir dan diciptakan oleh seseorang, capoeira adalah bela diri yang tercipta dengan sendirinya, yang disebabkan oleh tekanan keadaan yang diterima di lingkungan kaum budak yang dibawa oleh bangsa Portugis dari dataran Afrika ke Brazil ratusan tahun yang lalu. Para budak itu kemudian dijual untuk dimiliki sepenuhnya oleh tuan tanah atau majikan yang membelinya. Para budak yang berhasil kabur, mereka berkumpul dan mendirikan suatu perkumpulan di pedalaman hutan yang dinamai Quilombos dos Palmares. Di tempat tersebut, para budak berlatih bela diri yang menjadi asal mula capoeira. Seiring berjalannya waktu, para majikan dan tuan tanah mengetahui dan menganggap bahwa capoeira berbahaya dan bisa menjadi alat untuk melawan mereka. Sehingga capoeira mempunyai reputasi yang buruk yang identik dengan kejahatan dan kekerasan. Bahkan, para budak yang kedapatan berlatih capoeira bisa saja ditangkap, dihukum, dan disiksa. Akhirnya, para praktisi tersebut harus menyamarkan capoeira sampai terlihat seperti sebuah tarian. Jadi, ketika polisi datang, yang mereka lihat adalah orang-orang yang sedang menari dan bermusik. Padahal di belakang itu semua, mereka sedang berlatih bela diri. Oh iya, praktisi capoeira disebut capoeirista. Seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan capoeira yang semakin berkembang, akhirnya capoeira menjadi sebuah art form yang unik, yang di dalamnya terdapat martial arts, musik, dan tarian. Capoeira sendiri memiliki banyak sekali gerakan. Di dalamnya terdapat tendangan, hindaran, sapuan, takedown, dan akrobatik. Oke, tadi kita sempat menyinggung sedikit tentang musik. Lalu, apakah musik mempunyai peran tersendiri dalam capoeira? Jawabannya adalah iya. Musik adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam capoeira. Dalam Roda de Capoeira, wah, apalagi tuh Roda de Capoeira? Oke, roda adalah suatu lingkaran yang dibentuk oleh capoeirista, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bermain capoeira atau yang biasa kita sebut dengan jogador. Terdapat juga band yang memainkan alat musik dan memimpin nyanyian, atau yang biasa kita sebut dengan bateria, serta orang-orang yang mengelilinginya yang berbentuk lingkaran. Dalam roda, musik bisa berperan sebagai penentu jenis permainan yang dimainkan dalam lingkaran, mengarahkan dan memberi energi tersendiri untuk orang-orang yang sedang bermain dalam permainan. Lebih dalam dari itu, bagi sebagian capoeirista, musik juga dapat menyangkut tentang spiritualitas.
Musik bisa menjadi media yang menghubungkan dirinya dengan para ancestornya atau pendahulunya dan mendapatkan energi sebelum bermain capoeira di dalam hoda. Alat musik yang biasa digunakan di capoeira yaitu ada pandero atau Brazilian tamborin, ada agogo, atabaki, heko-heko, dan tentunya alat musik yang paling khas di capoeira yaitu berimbau. Nyanyian-nyanyian capoeira biasanya berhubungan tentang cerita-cerita pada zaman dulu, perjuangan, filosofi-filosofi, dan kebijaksanaan hidup. Oh iya, seperti pada seni bela diri yang lain, kamu juga perlu terdaftar dalam perguruan untuk belajar capoeira. Perguruan dalam dunia capoeira disebut grupo. Dan setiap grupo biasanya mempunyai seorang mestre. Mestre adalah gelar atau sebutan yang diberikan untuk seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk mendalami dan mengajarkan atau mewarisi nilai-nilai yang ada di capoeira, seperti teknik, musik, filosofi, dan sejarah capoeira kepada murid-muridnya. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa sebaiknya kamu perlu gabung dalam grupo untuk belajar capoeira. Karena capoeira erat dengan suatu kebudayaan, maka kamu perlu sumber yang jelas untuk paham apa yang sebenarnya kamu pelajari, dan untuk terhubung dan menjaga roots capoeira yang ada dan tumbuh menjadi capoeirista yang baik. Lalu muncul pertanyaan, emangnya nggak bisa latihan capoeira sendiri? Well, bisa sih latihan sendiri, tapi hampa aja bro, kosong, bete, sepi, nggak ada yang ngebantuin, nggak ada yang ngoreksi, nggak ada yang bimbing. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita bercapoeira di tempat yang tepat, seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di capoeira, kita nggak hanya belajar untuk saling bergerak, tendang-menendang, dan menjatuhkan lawan. Lebih jauh dari itu, kita akan belajar bagaimana cara berekspresi, menjaga komunikasi, mempelajari situasi dan lingkungan sekitar. Wah, banyak deh. Dengan kita mempelajari capoeira, secara nggak langsung, kita juga dapat mempelajari aspek-aspek yang terdapat dalam hidup. Karena capoeira bisa menjadi representatif dari kehidupan itu sendiri. Oke, saya rasa sekian video saya kali ini. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan karena saya juga sama-sama belajar, dan sampai jumpa.